jamak takdim. Surutu jam'i takdimi arba'atu. Surut jamak daripada syartu. Nanti kita artikan syarat-syarat. Apa artinya Pak? Syarat-syarat jamak takdim itu arba'atun, ada 4. Ada berapa? Jamak takdim apa? Jamak takdim ayo. Menarik sholat yang belakangan pada sholat yang di depannya. Contohnya mana Pak? Menarik sholat asar ke sholat, menarik sholat isya. Syaratnya ada berapa kemarin? Ada 4. Cuma ingat Kak ya, ini kok nggak salah kelas 5. Wajib sholat zuhur duluan, baru sholat asar. Boleh nggak asar duluan baru zuhur? Tidak, Boh. Kenapa di sini syaratnya mesti al-buda'atu bil ula, memulainya dengan sholat yang yang kedua, baca yang kedua. Wa niyatul jami'i fiha. Apa artinya? Berniat menjamak dalam sholat yang pertama. Sholat yang berapa? Ini kemana ini Kak? Kesini tamu Kak. Usalli fardhu zuhri arba'an raka'atin majmu'an ma'al asri jam'at taqdimi adaan. Kalau makmuman pakai makmuman lillahi Allahu Akbar. Bu, bagaimana kalau niatnya setelah takbiratul ihram? Boleh enggak? Setelah sholat zuhur 2 rakaat baru terlintas di dalam hati kita, wah saya menjamak lah. Boleh enggak? Pada rakaat ketiga boleh enggak? Pada rakaat keempat, ini sudah rakaat yang keempat, sholat zuhurnya. Di situ baru terlintas kita mau jamak. Boleh enggak? Boleh, kecuali setelah salam. Kalau sudah salam, boleh enggak? Assalamualaikum. Saya menjamak lah. Boleh enggak? Boleh enggak? Sah enggak sholat zuhurnya? Sah. Cuma jamaknya tidak boleh. Nanti dia mesti sholat asar di waktunya, karena jamaknya tidak berniat mulai dari takbiratul ihram sampai sah. Kalau sebelum salam masih bisa berniat, tapi setelah salam tidak boleh lagi niat jamak. Sesuai yang sudah kita terangkan semalam, ketika kita musafir ada 4 sholat yang boleh kita lakukan, dengan catatan musafir kita mesti lebih dari 90 km. Kalau 6 km udah bisa jamak tidak? Jangan. Saya jamak lah, saya mau pergi ke kota Nopan, jamak saja sholatnya. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena belum nyampe berapa Kak? Belum nyampe 90 kilo. Terus kalau kita musafir, kita ini mau musafir ke Medan. Ke Medan masih bisa, udah boleh nggak berjamaah ini? Maka kita yang mau musafir ini sholatnya boleh 4. Mau tamam boleh. Apa itu tamam? Sholat sesuai pada waktunya. Ketika datang zuhur, sholat zuhur. Kebetulan naik motor pribadi. Kalau naik motor sewa nggak bisa, apalagi ALS. Iya kan enggak? Tapi kalau motor pribadi boleh nggak? Boleh, tamam. Karena sudah bisa berhenti sendiri. Waktu asar datang, sholat.
Datang waktu zuhur, datang maghrib, isya, itu namanya sholatnya takdim. Yang kedua, jamak takdim. Yang ketiga, jamak takhir. Yang keempat, qasar jamak. Ini yang akan kita terangkan nanti. Mana tahu kondisinya kita dalam perjalanan. Jangan bingung, jangan tanya-tanya orang. Kau kan ahli ilmu. Mohon yang di belakang sapa. Apa artinya? Yang kedua, yang ketiga. Wal mu'alatu bainahuma. Apa artinya? Kalau arti harfiahnya apa itu? Terus menerus. Mu'alat itu terus menerus. Apa arti mu'alat saya? Terus menerus. Baina? Di antara keduanya. Jangan ada jarak. Contoh, ibu sudah niat jamak takdim. Cuma kebetulan di situ ada tausiah dari Ustadz Adi Hidayat. Kemudian setelah sholat zuhur, tadi bukan berniat jamak tadi. Setelah sholat zuhur, ibu dengarkan dulu tausiah Ustadz Adi Hidayat. Setelah itu nanti baru saya sholat asar. Boleh tidak? Boleh tidak? Sah nggak jamaknya? Sah nggak sholatnya? Sholat zuhurnya sah. Cuma jamaknya nggak boleh lagi. Nanti asar mesti kau kerjakan pada waktunya. Kalau dia maghrib dengan isya, kebetulan mau jamak, sholat maghrib duluan, kan wajib maghrib duluan. Tiba-tiba ada UAS di situ kan. Ustaz Abdul Somad ceramah. Wah, mumpung nggak pernah nampak, dengar dulu. Berkelang seperempat jam, baru kemudian tadi saya sholat jamak lah, isanya belum saya sholatin. Sholatlah isanya. Padahal masih waktu maghrib. Bisa nggak? Apanya yang kurang? Apanya yang kurang? Al-mu'alatu bainahuma. Apa namanya tak? Al-mu'alatu bainahuma. Andainya ibu ada jarak, nggak bisa tidak ada jarak. Gimana ini ukurannya? Ukurannya maksimal sholat sunnah 2 rakaat, tapi fardunya saja. Apa itu fardunya saja? Baca Fatihah saja, niat baca Fatihah, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian naik lagi, Fatihah lagi, terus ruku lagi, i'tidal, sujud, tahiyat. Itu kira-kira berapa menit itu Kak? Kira-kira berapa menit? Artinya tidak boleh ada jaraknya. Bu, kalau begitu apa yang menjarai antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua? Dengarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri untuk melaksanakan sholat maghrib, apa tuh? Asar atau isya. Baca, ayo komat kita sendiri. Karena tadi sholatnya nggak berjamaah. Kecuali berjamaah. Kalau berjamaah bikin saja teman. Ayo kawan. Ini kalau berjamaah, kebetulan kau musafir dengan mama, kakak. Kemudian kakak mamamu nggak ngerti ilmu karena tamat SMA. Oh, nggak apa-apa, mak. Kita sholat berjamaah. Ana imamnya. Kalau adik imamnya. Udah, bikin kakakmu komat nanti. Udah sholat zuhur berapa rakaat? 4. Kita belum bicara masalah kosong, masih mengenai menjamak itu sholatnya 4. Udah selesai, salam, bikin kakak atau mamamu, kak
komat. Setelah komat baru takbiratul ihram, sholat yang kedua. Kalau sholat keduanya asar, ya takbiratul ihram untuk asar. Kalau sholat yang kedua itu isya, maka takbiratul ihram lah untuk sholat ngerti nggak nih kak? Ini yang di belakang ini yang keempat. Wadawa berkekalan atau tetap uzurnya. Apa itu uzur? Uzur itu menyebabkan sesuatu kita melakukannya. Itu uzur. Menyebabkan sesuatu yang menyebabkan kita bisa menjama. Itu uzur di sini. Bukan uzur haid. Dibedakanlah. Jangan apa itu uzur haid nih pas sibuk, ketawa orang nanti. Wadawa amul uzri di sini artinya sesuatu yang menyebabkan kita boleh menjama. Itulah uzur. Dengarkan. Apa tadi dawamul uzur? Sesuatu yang menyebabkan kita bisa menjamaknya sholat. Tadi kita jamak sholat karena apa? Karena apa tadi kita menjamak sholat? Karena musafir. Maka kita mesti dalam kondisi musafir. Kalau kita sudah tidak lagi musafir, enggak boleh lagi jamak.